Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Furkan Alfaridsi, kelas D, Prodi Teknik Sipil Bangunan Gedung. Kali ini di tugas 4, Mekanika Tanah 1, saya akan menjelaskan tentang permeabilitas dan rembesan. Aliran air dalam tanah, permeabilitas dan rembesan. Tanah adalah merupakan susunan butiran padat dan pori-pori yang saling berhubungan satu sama lain, sehingga air dapat mengalir dari suatu titik yang mempunyai energi lebih tinggi ke titik yang mempunyai energi lebih rendah. Studi mengenai aliran air melalui pori-pori tanah diperlukan dalam mekanika tanah, karena hal ini sangat berguna di dalam memperkirakan jumlah rembesan air dalam tanah, menyelidiki permasalahan-permasalahan yang menyangkut pemompaan air untuk konstruksi di bawah tanah, dan menganalisis kestabilan dari suatu bantungan tanah dan konstruksi dinding penahan tanah yang terkena gaya rembesan. Gradien hidrolik. Menurut persamaan Bernoulli, tinggi energi total pada suatu titik dalam air yang mengalir dapat dinyatakan sebagai penjumlahan dari tinggi tekanan, tinggi kecepatan, dan tinggi evaluasi. Rumusnya sama dengan H sama dengan P per YW ditambah V pangkat 2 per 2G tambah Z. YW-nya tinggi tekanan, 2G-nya tinggi kecepatan, dan Z-nya tinggi elevasi. Di mana H sama dengan tinggi energi total, V sama dengan tekanan, V sama dengan kecepatan, G sama dengan percepatan disebabkan oleh gravitasi, YW sama dengan berat volume air. Apabila persamaan Bernoulli di atas dipakai untuk air yang mengalir melalui pori-pori 80, prinsip-prinsip rekayasa geoteknis tanah, bagian dari persamaan yang mengandung tinggi kecepatan dapat diabaikan. Hal ini disebabkan karena kecepatan rembesan air dalam tanah adalah sangat kecil. Maka dari itu, tinggi energi total pada suatu titik dapat dinyatakan sebagai berikut. H sama dengan P per YW tambah Z. Menunjukkan hubungan antara tekanan, elevasi, dan tinggi energi total dari suatu aliran air dalam tanah, tabung pisometer dipasang pada titik A dan titik B. Ketinggian air dalam tabung pisometer A dan B disebut sebagai muka pisometer atau piezometric level dari titik A dan tabung pisometer yang dipasang pada titik tersebut. Tinggi elevasi dari satu titik merupakan jarak vertikal yang diukur dari suatu bidang. Datum yang diambil sembarang ke titik yang bersangkutan. Kehilangan energi antara dua titik A dan B dapat dituliskan dengan persamaan di bawah ini. Kehilangan energi segitiga H tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan tanpa dimensi seperti di bawah ini. Di mana I sama dengan gradien hidrolik, L sama dengan jarak antara titik A dan titik B, yaitu panjang aliran air di mana kehilangan tekanan terjadi. Seperti pada gambar, pada umumnya variasi kecepatan V dengan gradien hidrolik I dapat dijalankan seperti dalam gambar 4.2. Gambar ini membagi grafik ketiga ke dalam 3 zona. Yang pertama zona aliran laminar atau zona 1, zona transisi zona 2, dan zona aliran turbulen zona 3. Bila mana gradien hidrolik bertambah besar, secara perlahan-lahan aliran di zona 1 dan 2 akan tetap laminar, dan kecepatan V mempunyai hubungan yang linear dengan gradien hidrolik. Pada gradien hidrolik yang lebih tinggi, aliran menjadi turbulen atau zona 3. Bila mana gradien hidrolik berkurang, keadaan aliran laminar hanya akan terjadi di dalam zona 1 saja. Pada kebanyakan tanah, aliran air melalui ruang pori dapat dianggap sebagai aliran laminar. Hukum Darcy. Pada tahun 1856, Darcy memperkenalkan suatu persamaan sederhana yang digunakan untuk menghitung kecepatan aliran air yang mengalir dalam tanah yang jenuh dinyatakan sebagai berikut. V sama dengan KI, di mana V sama dengan kecepatan aliran, yaitu banyaknya air yang mengalir dalam satuan waktu melalui suatu satuan luas penampang melintang tanah yang tegak lurus arah aliran. K sama dengan koefisien rembesan. Hukum Darcy yang didefinisikan oleh persamaan menunjukkan bahwa kecepatan aliran V mempunyai hubungan linear dengan gradien hidrolik I, dan grafik dari hubungan tersebut melalui pusat sumbu, seperti ditunjukkan dalam gambar 4.4. Hans Bohr, 1960, telah melaporkan 4 hasil pengujian yang dilakukan pada contoh tanah lempung yang strukturnya belum rusak berdasarkan pada hasil pengujian tersebut. P sama dengan K dalam kurung I dikurang I untuk I lebih besar atau sama dengan I sigma, dan P sama dengan KI untuk I lebih kecil dari I sigma. Pengujian tinggi energi turun atau falling head. Pengujian falling head ini cocok untuk jenis tanah berbutir halus. Prinsip pengujiannya, tanah benda uji diletakkan dalam silinder.
Pipa pengukur didirikan di atas benda uji, kemudian air dituangkan ke dalamnya, dan air dibiarkan mengalir melewati benda uji. Perbedaan tinggi air pada awal pengujian atau sama dengan TF sama dengan 0 adalah H1. Kemudian air dibiarkan mengalir melewati benda uji sampai tertentu atau T2 dengan perbedaan tinggi muka air adalah H2. Faktor yang mempengaruhi koefisien rembesan: ukuran butiran tanah, sifat dan pori cairan, kadar pori, sesuai struktur partikel. Sekian dari saya tentang materi permeabilitas dan rembesan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.